tetap ini hormat kalian kali. Kalau ada orang yang sering kalah di kapal lama itu termasuk yang sering kalah. Terjadi rencana istijat, atau intisor istijat beli tapi menolong teman-teman. Kalau ada sekian sangat kenapa beliau memilih mazhab ini? Masuk anjani wong fasik, anjani wong macam-macam. Karena tadi ketika seseorang soleh itu anjani wong fasik itu sebetulnya bahasa agamanya itu tarbiyah. Saya berkali-kali bilang, anjani wong fasik hukum media yo elek. Tapi nak jual hukum media wong fasik itu apa? Itu tidak nak ngancani. Berarti ngancani wong fasik. Apa? Nak niati bagian dari fasik. Ya, setiap mbak, apakah Anda jenis yang karsia, apa jenis yang takut? Tapi yang jelas sebagai kita tidak pernah kehabisan stok untuk analisis seperti itu. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini jenis Sufyan bin Uyainah. Jadi guru besarnya Imam Syafi'i itu termasuk kan Imam Malik di hadis. Tapi nak begini tarbiah itu Sufyan bin Uyainah sama Sufyan As-Sawri. Itu kelawatan. Ini nggak ada di kitab ini kelawatan. Sekian intisor, sekian kesamaan Mbah Mun juga bapak saya macam-macam panjangan macam-macam. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Begitu, kitabnya 14 juz. Ini begitu. Jadi sama saling langsung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Malik. Wah, ada sanad ning ngantos. Mulai pulau ngantos teng pengarang Hilyatul Auliya sampai kelanjutan. Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal hadatsana Sufyan qol kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fa kalau Isa ansirori ahliyah. Jadi Isa kalau hidup di salah satu kampung tanya keluarga terburuk mana. Wa kalau Yahya ansiyari ahliyah. Kalau Yahya tanya saya nginep di orang baik, rumahnya mana? Faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirorin nas. Kenapa kamu selalu nginap di rumahnya orang-orang buruk? Faqala innama ana tabibun udawil mardo. Karena seorang nabi, seorang dia itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu mau obati yang apa? Sakit. Artinya gini, kalau bangun kancanan orang fasik macam-macam, itu kita takwil, kita bela. Memang ada argumentasinya, yaitu tadi tabibun udawil mardo. Yang namanya dokter itu menyembuhkan yang apa? Sakit. Tetapi kalau kamu sendiri sudah sakit-sakitan, ya sudah di karantina, wah, kancanan topo ya rawol, karena malah menulari. Nah, supaya sampean tahu ya, jadi saya tadi sudah saya singgung tentang tangkiful mana. Saya itu ini cerita ya, tanpa niat tafakur atau tabari. Ketika saya mondok sarang itu, karena suatu saat pasti cerita ini beredar. Saya tadi dihubungin wartawan Suara Merdeka disuruh nulis kenangan dengan kamu. Saya hingga detik ini belum bilang iya karena yang asli santri ya seperti sampean, makanya ini mukodam apa? Mukodam. Saya 2013 itu haji plus lewat Jogja. Saya hari Selasa itu masih ingat saya dapat kabar dari Gus Ibab tahun 2013 Bapak Mun itu tidak haji. Kami singkat cerita sekian hari ternyata beliau itu haji. Nah dulu itu beliau sering cerita kitab tafsir itu sampai barokah begitu kata Mbah Mun itu karena pengarangnya itu nirakati jadi tukang sapu di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal tafsir membahasakan itu kuburnya. Sehingga masyhur saya sampai hafal teks yang sering diulang-ulang sama beliau. Kata Soal tafsir, idza nataitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya karena takabri Rasulillah. Kalau kamu manggil saya meskipun saya orang alim jangan panggil apa? Syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburan Rasulillah. Sehingga dia ngarang di situ menjadi barokah. Siapa yang enggak ngerti barokah yang kita bawa? Begitu juga Ihya dikarang itu benang dari Rasulillah. Begitu juga Bukhari itu juga dikarang seputar Raudhah. Yang paling akhir dari cerita itu yang saya punya datanya itu adalah kitab Alfiyatus Sirah karangannya Waliwa Ibrahim Al-Razi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai kitab Bukhari. Itu juga semuanya dikarang Amlah Firaudu Asyarifah. Jadi beliau itu orang Mesir, muridnya bijak kalau Medina semua bisa ngaji apa? Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah. Saya punya kitabnya.
Nah singkat cerita pikiran saya karena Mbah Mun itu guru saya, ahabun nasi ilayya fil ilmi, orang paling saya cintai dalam hal ilmu. Sehingga saya itu punya pikiran, punya keputusan, kitabnya beliau itu tak bawa. Ya kitab Ulama Menjadi itu yang sekarang memang punya kopiannya. Tak bawa ke Medina. Sampai 3 kali saya itikaf di Raudhah, saya belajar di seputar Raudhah dan saya khatam, saya takriri. Tapi ada betul tadi, hari ketiga saya keluar dari hotel, bangun keluar dari mobil. Padahal dari janjian dan papatan. Ya akhirnya kita ketemu terus. Sampai 3 hari saya diajak beliau itu nggak pernah cerita kalau saya bawa kitabnya, karena saya ingin ikhlas bahwa ini nggak boleh, sudah lama seperti ini nggak perlu saya perlihatkan ke bangun. Saya masih ingin jaga ikhlas saya. Tapi hari ketiga setelah beliau sama saya, ya sering di Raudhah sama saya, itikaf sama saya. Terakhir kan malam tanggal 4 gitu. Malam tanggal 4 Zulhijjah. Malam tanggal 4. Jadi beliau, aku pengen balik nang hotel penang gini. Itu khawlan mimbar. Lama sekali beliau. Habis sisa. Lama sekali. Akhirnya saya cerita, ya Isa bawa kitab jenengan. Beliau nangis baru. Karena mungkin saya adalah awalu talam ini dan salah kohadal kitab khawlan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kitab itu diminta sama beliau, terus beliau ngajar. Mual saya itu aslinya. Dengan beliau orang keramat, orang-orang Arab banyak yang ikut. Akhirnya ngaji pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya sudah. Beliau ingin nulis di kitab saya, nulis beberapa kalimat. Karena saya ini latar belakangnya fikih ya. Semua pertanyaan saya tentang fikih. Dan memang beliau ingin saya tanya. Pertanyaannya begini, beliau sering bilang gini. Lah yo kiai-kiai iki nek mentalane petani wis kere diwajibno zakat. Petani beras, petani gabah wis kere diwajibno apa? Sing petani kakao cengkeh zaman itu mencar-mencarnya kakao cengkeh ora wajib. Mau perkara sing ditandur ora pot. Oke kuno kan gitu, yang wajib zakat hanya pot. Itu kan ada takoki pangeran iki, wis kere wajibno zakat, sing juga ora wajibno. Mau perkara sing ditandur ora pot. Itu terus begitu. Lama-lama saya ini protes. Tapi kan ada protes, gue rasa nanti ketayangan orang protes. Lama-lama tak protes. Maksudnya jangan putih. Kalau kan fatwa wajib nopo orang. Saya bangun dulu sih. Ya orang aku sing fatwa itu tanggung jawab gue. Supaya aku ngomong ngono. Allah sih. Tapi kalau rasanya dia harus guru nopo ijab jawab. Ya mau terserah gue. Bukan ngomong ngono. Ngomong ngono. Itu setiap sama ketemu saya bodoh mesti tanya gitu sama saya. Ya kitabku. Wis 7 orang. Yang 4 mana yang buatan paham mau wis 7 yang muncul. Ya ben ada di kiai kok yo. Pendapat itu yo dhewe yo wis tanggung jawab dhewe. Ya ada di guru murid kan harus guru. Ya tapi tanggung jawab dhewe. Berkali-kali itu. Sampai 2 minggu sebelum wafat mati di Bali. Nah termasuk yang ngaji kemarin itu ada PR-nya bangun ke saya yang suruh jaga sama Gus Jobur. Dan saya punya ketemu pas kemarin yang pas libur kemarin jeda setengah jam. Saya itu datang ke Gus Jobur itu karena merembuk ada perintah beliau yang tiap ketemu saya tanya, wes habis. Dan itu harus saya rembuk dengan Gus Jobur. Sampai sekarang belum putus dan tidak perlu putus karena ya itu sudah intakola ila rafiqil a'la. Mungkin putusnya kalau saya bukan dengan jenengan. Tapi ada itu nanti kita baru. Di antara pertanyaan saya itu gini, Mas Abi. Idza kana mufassiru syafi'iyyan wa fassara ma allati yalik ta'min. Itu milih jadi syafi'i, napa milih jadi ta'min. Misalnya gini, Yusuf Qaradawi itu kan mewajibkan kakao, cengkeh, tebu, petani dulu apa saja kan diwajibkan zakat oleh Yusuf Qaradawi, tidak harus. Alasannya beliau karena Allah ngendikan wa mimma akhrajna lakum minal arkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal arkan. Ma itu kan apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. Nah apa saja kenapa harus itu? Apa saja ya apa? Nah Ibnu Katsir itu orang Syafi'i. Saya ulang lagi, Ibnu Katsir itu mufassirun Syafi'i, nama mufassirun. Tapi anehnya beliau ketika mentafsirkan ayat itu beliau bilang itu umum, tidak harus pun.
Maka PR saya dengan Yai tiap ketemu, Yai nak menaik mufasir, ini pun ngangge madzhab, pun ngangge umumul lafzi. Dia katanya juga kayak kue. Pokoknya anut tafsir mari goblok, anut itu yang mari goblok, itu kudu mustaqil. Nah mustaqil mari sombong, ya mbok. Wah dia katanya udah gitu terus. Ayo orang tua terus depan terus. Sementara itu apa kok ngono? Aku tak ada mereka. Orang-orang sopan, dia macam itu. Tapi nak menutupi rai kamu nih sungkan gitu loh, ya soalnya ini ya rai itu. Nah sampai sekarang beliau menutup itu ini yang pernah saya haji beliau ini kenangan aja didengarin saja. Kata beliau begini, dengan perubahan yang hadil ayat Al-Qur'aniyah, ikhtalafi fi tafsiriyah al-mufassirun, wa fi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fahal bikulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama an-taisin wa taghayyur awdu'i hadzal asri yang beri alaman wal qudwah li hadhihi ummah ayat taramna aqwal ma huwa asfahu li hadhihi ummah. Tanya ke beliau, qudwah itu hadzal zaman jenengan. Lah iya iku milih fatwa sing asal lha ngene iku napa wajib zakat apa mboten? Ya mbok nek kowe. Pak tanya tiap katanya jawabnya mbok kare iku. Karena saya memang termasuk orang yang sering baca kitab kita, patanan pernah baca hakam. Di depan beliau saya baca, di beliau baca ke saya. Dan itu di depan Raudhah. Jadi saya paham betul kitab ini. Nah, meskipun ya yang lain banyak yang paham, tapi mungkin yang punya kenangan ngaji ini di depan Raudhah hanya saya. Mungkin ya, tapi bisa saja setelah saya ada lagi. Tapi tetap pertama saya. Karena yang bawa itu saya. Bahkan beberapa muridnya Sayyid Muhammad bawa itu ya karena saya yang bawa 10. Saking cinta saya sama Sayyidina Haji siapa? Maimun Zubair. Jadi saya ingin kitab ini nasibnya kayak Takrib, kayak Ikhya, kayak Alfiyatus Sirah, dan itu semuanya ditirakat di Raudhatis Syarifah. Tak boleh. Makanya kitab ini sampai ketekuk. Karena memang tak ada kok ning saku apa? Tahu tas pinggang itu. Jadi kitab ini pernah itikaf di Raudhah, di Masjid Kiblatan, di Uhud. Pokoknya setiap saya kemana-mana tak tahu. Termasuk ketika itu. Dan itu saya tidak pernah terlintas ketemu Mbah Mun di Medina. Tapi Allah yang mempertemukan. Dan saya tidak pernah terlintas ingin ngaji sama Mbah Mun. Karena ada ingin ganggu, tapi beliau yang nawari. Ya pentingnya di guru wali. Gurunya gue terarong. Terakhir itu guyon mati sama aku itu putus, tetap rawai dari Mbak Muni. Berarti jenengan keramat, dia guyon keramat dari saya guyon bilang gitu. Jadi ini tak beri contoh, tidak tak beri contoh polemik ilmiah. Mungkin orang lain punya kenangan beliau dijajahi mari suga, apa saya tidak punya kenangan itu sama sekali enggak. Karena bangun besok, soal di sana orang alim melarat, jadi makanya saya tidak perlu dijajahi. Jadi aman, apa? Kalau kasihnya plus, padahal gue bener juga. Kita baca. Tapi tafsir Ibnu Katsir yakni ada waktu itu Nasimar Zuruk allati ambatat lahumul ard. Tapi tafsir Al-Kabirin karangan Imam Razi. Padahal Razi itu Syafi'i. Imam Razi itu apa? Semangkal wa yadu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbituhul ardu. Jadi dia kalau mufassir ya pakai ma itu takmim. Jadi tidak harus full. Makanya saya selalu tanya kayak kalau seorang mufassir Syafi'i itu terikat mazhabnya. Apa kena kaidah itu suruh mumil nanti kalau maya apa jomblo tidak boleh. Ya saya yakin semua muridnya mungkin sepakat. Namun jawab itu karena yang dijawab saya jadi karena kue. Soalnya kalau murid pasti dijawab. Karena intannya tidak dijawab gitu loh. Jadi memang itu kan terserah sahilnya apa. Jadi beliau mengajikan Fa'ala man huwal qudwa li hadhihi ummah, orang yang menjadi panutan di hadhihi ummah dengan perubahan zaman seperti ini harus berfatwa ma huwal aslah wal aqrab ila tabiqi ihya ruhi madrofat asyariyah. Dia harus berfatwa yang paling menguntungkan syariat. Aku yang menanya sing mesti bah, mesti itu elek. Lah iya yo ngono yo kena. Artinya gini, nak majibno zakat kakao cengkeh tebu kan nguntungno pikir. Apa ini? Nah, majibno zakat nguntungno wong sugih, pemiliknya kan. Kira-kira cara syariat itu training untung wong sugih apa untung wong melarat? Berarti wajib, itu pinter, alhamdulillah. Itu pinter, alhamdulillah. Meskipun kan tadi diulang kok TK. Apa tadi ya? Paham ya? Alhamdulillah, atas balik ini. Nah ini khas-khas yang kenangan saya dengan beliau. Terus tentang maduman tadi ya sudah seperti itu ya Pak.
Said Muhammad ketika mau wafat dia sering baca itu. Adalah Kudiro dimakamkan dekat Khadijah kubur. Bangun akhir-akhir sering menagumkan itu. Adalah Kudiro dimakamkan di Ma'lah. Kalau dulu orang bilang Mu'allad dimakamkan itu. Cuma jenengan sama tidak usah menyakinan. Malahnya enggak mau. Malahnya enggak mau. Jadi sudah lama lah biar untuk bangun Said Abi Bakar atau Said Zeni Dahlan, Said Abbas, Said Alawi, Said Muhammad yang keren-keren itu. Sudahlah kita misal asem. Misal asem kok nak kena tahu ya kegusur sudahlah. Kau tak selera. Tentang mati husnul, terlalu asing misal asem dia kegusur kita sekarang ber. Ya tenang ya apa di selera ya. Adaban ma'asya apa? Soalnya itu pasti apa lo gak bawa tabar, tapi gak usah dimaknani. Pokoknya ngono apa? Itu kenangan-kenangan saya dengan ini saya baca. Saya tuh baru seneng-senengnya Gus Nasriri itu lewat kitab aslinya. Jadi misalnya beliau mengutip hadis itu tak carikan marojek aslinya, termasuk ketemu juga banyak di Sunan Abi Dawud. Yang kita baca sekarang itu di kitabnya Yai, tapi ada di Sunan Nabi. Sebenarnya masih ada dalam Al-Kutubus Sittah. Kita tahu Al-Kutubus Sittah wajah Bukhari, Muslim ya, Nasai termasuk Sunan Nabi, Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi aman. Jadi kalau di Al-Kutubus sebelah, artinya ada tapi kira mantap ngomong, mulai kok ngaji nggak minta ngono. Jauh ya, ada. Karena saya cuma mau yang aku bisa. Bela gue mangin lah. Nah artinya gini ya, jadi saya mohon sekali terutama santri yang khusus ya khusus urusan dewi, tapi perkuat ilmu apa? Kadang ada santri khusus terus sama kiai kancanan fase kiai kok kancanan wong, karena ilmunya ada cukup, apa? Ilmunya ada. Padahal sing kancanan fase ora kiai tok, Nabi Isa itu nabi, sengaja kancanan wong fase. Dan itu yang meriwayatkan Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, bahwa Nabi Isa itu kancanan Syirarul Ahliyah. Bapak saya ini sedinya itu Syafi'i Kiai Mansur murid-muridnya itu sengaja kancanan macam-macam. Jadi itu kiai itu bengkel, mobil api orang tua bengkel. Aku aja bengkel, aku ngilang apa? Aku di muridku ya enak. Sembrono. Apa di murid beliau mana nak? Boleh uang orang tak khusyuk, malah bangun masuk ketemu khusyuk. Perkara ini mana loh? Jatuh khusyuan jatuh. Orang tahu sih nah, udah ni ngomong apa? Panjangan ngomong apa? Panjangan ngomong elek, ngaji mula tiga apa? Apa Nabi panjangan ngomong elek? Karena panjangan ngomong apa? Orang jadi Nabi lah. Apa tidak mau yang sampai? Jadi kabeh itu proses, apa? Dan bangun berkali-kali bilang. Aku itu di Medina bilang aku gak munafik itu tak ada. So kowe jadi orang Medina, dia mangkal dengan Nabi. Wong dia jadi pemimpin bareng orang Nabi kalah populer terus satu. Nah dua keliru orang munafik satu kalau benar Nabi itu jadi munafik. Kalau satu berkiai itu orang munafik biasa lah. Tidak ada bangun. Dan keliru orang munafik kok satu untuk melawan kekasih pangeran. Dan cara satu melawan memimpin Nabi kan juga lama salah kan. Panjang perlu diatuti. Lu coba ya, kapal Quran itu ada yang ngoseng tok, yang pemda ngomong ikut tok, kan itu diatuti. Nah rasanya kapal Quran kenapa ya? Kenapa tinggal kapal pemda kok ikut tok? Kan perlu diatuti. Saya ngajar tuh kurang menggawe ya. Mau tahun di sana ngomong atuti. Artinya gini, supaya kalian tahu bahwa yang dipilih beliau itu amdan, bukan sahwan tapi amdan. Ini saya baca ya. Ini dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-jihad wajibun alaikum, jihad berjuang itu wajib alaikum. Ya tentu berjuang dalam konteks Indonesia, negara tidak melarang orang sholat itu juga kita luar biasa. Saya coba yang ideal itu keangkuhan, bayang Indonesia ideal itu apa kan? Itu tidak hanya Indonesia, maka pun tidak pernah ideal. Jadi kalau kamu bahas Islam koyok negara Islam bisa. Zaman sahabat dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu tukaran. Apa India, Abbasiyah, Alawiyah itu tukaran.
negara bilang di sini dia. Makanya dari ulama di sini latas tak melayaro tak ulama semua. Dia juga nyaran uang sehingga pinginnya dunia itu masuk uang sombong. Kalau kau guru sehingga dia, ya orang tu keangkuhan. Kalau kau nabi anyar kan. Mana pulau bisa berkata orang ideal, orang itu. Kalau aku nak misalnya kau pengen aku ideal, kau sudah dimulai tinggi ideal. Kalau ada mulai ideal, orang ada cangkeman ratu don. Saya sanggup kan? Mulai ideal dia rasa cangkeman, ratu don. Kalau mukola apa tak bagul, biar aneh-aneh. Modal ideal dia ubus rasa cangkeman. Al-jihadu wajibun alaikum. Dawe kanjeng Nabi ma'akul li amirin baron tanah ufajirun. Jadi kue ngancani pejabat yang sedang jadi wali amri itu baron tanah ufajirun. Nah, itu kenapa yai ya relax saja kancanan macam-macam. Memang teknya dari Nabi itu baron tanah ufajirun. Enggak usah sok suci biasa wae. Wa sholatu wajibatun alaikum khalfatul muslimin baron tanah ufajirun. Salat tetap wajib, makmum sapa wae. Lan kula makmum sampai gelem. Kula boten ate nyelati imam. Jadi nak nuruti standar ya, sing imam paling akhlak, paling afqah, paling ahsan, paling tua. Lah terus sampai nyelati imam, makanya KPU. Udah nggak maju ya jadi imam, sebenarnya salah mengalor macam mulon baru. Mana-mana. Oh jelas dijawab Nabi. Lo nak nuruti kondisi dia mau ngenteni akhlak, apa yang misalnya akhlak yo. Gus Hafiz apal Quran suarane elek misalnya yo. Dia Mansur suarane api misalnya, bisa ngaji pakai suwe Gus Hafiz. Sing ajar Quran lebih terkenal, tapi Qurane banyak Gus Hafiz. Kan tidak masalah. Sunah Rasul dikon mangmuni. Tapi Sunah Rasul dikon ora hafal Quran. Padahal Nabi dan hafal Quran. Kan harus Sunah Rasul termasuk hafal. Nah, ayo. Atau seleksi. Muni unggul ning jenggot. Tapi ning Quran oke, dia mantul ning apa? Toha populer kan. Balik kan pakonan gitu. Terus lagi. Kan ribet toh. Mulai gini wae. Sudah kata Nabi zaman akhir pokoknya sholat khalfatul muslimin baron kana. Kayak makmum semua, imam fasik orang pokoknya sholatnya madhep ngulon. Kita zuhur ya 4 rakaat. Ya kecuali terus zuhur ya 4 rakaat. Terus ada hadis wa in amilal kabar. Nah contoh kamu lapor itu dosa. Jadi artinya gini, kiai-kiai alim itu meskipun dengan pejabat melakoni nyonsewu, melakoni korupsi apa-apa, memang nggak masalah dari awal kan. Baron anak fajiron. Dan santri-santri khusus itu ngiranya yo ora yo nuruti nafsu, kawan koruptor dikandani geblek. Zaman Nabi Dawud muni baron kana. Pucuk goblok. Berapa ngaji lho mau nganggo rasa khusus tok. Kayak iku kancanan wong fasik kiai opo. Yo iku sing santri goblok. Pewaris iki. Aneh-aneh. Wong karuan nek hadis baron kana. Kau apa tak dibawa maknanya pajak? Aneh teman kandanan itu. Artinya supaya tahu ini mukadimah di kitabnya Bangun. Jadi yang dilakukan beliau semuanya amdan. Guru-gurunya juga gitu. Dulu Bakari, Mbak juga kancanan macam-macam. Saya pun apa dia kancanan sampai ke Rasulullah itu kancanan munafik. Sampai misalnya munafik ya ashabi. Ketika ada orang musuh itu jelas munafik ya Rasulullah binasil Quran. Kenapa kita bunuh saja? Idzan yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashaban. Nabi bahasakan mereka piye-piye kalau mengakai itu kan munafik mati Nabi rawuh. Ning jadan dhewe munafik. Saya ora kan nyolati tapi Nabi rawuh. Kalau aku murid mati misalnya mati teko masuk kelas teko. Bodoh lo punya mati rawuh. Orang penting. Tadi dulu nih, kenapa? Nah, mati. Tadi kan, doa ya. Tadi dulu nih mas, narainnya petang, serata sholat. Naik pada orang perlu disolat. Saya rasa mati, cuma saya gini, cuma. Berarti. Jadi jelas. Wasolat wajibatun ala kulli muslimin ya baron kana. Ana teke wa in amilal kabar. Senajan to tau nglakoni dosa
Jadi artinya gini, jangan kira dia kandangan pejabat koruptor macam-macam itu nggak tahu, ya tahu. Tapi memang dia sedang walil amr ya sudah bareng kanan. Oh fajir, sudah itu lagi pula bayar fajir itu bisa aja sekarang, nanti tidak kan orang bisa tahu. Ya yang baik pun hanya sekarang, saya aja nanti pak. Jadi kita kan tidak pernah tahu. Apa kau ini terus sholat terus nanti soben? Penjamin kok kalau ayah ini. Ayo kau mesti sholat nanti soben. Tidak jamin kan? Saya kira untuk makanya ngaji itu yang hatam. Saya berkali-kali bilang ngalun niat ngaji itu yang hatam. Saya beri sekian contoh di kitab Bidayah itu Hidayah neng bab ikhtiar. Di bab hati-hati itu orang nggak boleh kancanan orang fasik, nggak boleh menghormati orang fasik, orang kafir, mati-mati orang fasik sama orang kafir. Neng bab ikhtiar. Karena ciri khas Islam itu al-farid al-bainal hati wa bainal. Tapi di bab tawadhu itu wong paling dipuji-puji sudah lagi. Neng bab tawadhu. Kalau kamu ketemu orang fasik bisa saja dia itu husnul khotimah dan kamu suhul khotimah. Bisa saja sekarang kafir nanti mukmin, yang kamu nanti jadi kafir. Artinya kalau ngaji itu hatam itu balance seimbang. Di bab ikhtiar kita tidak boleh kancanan orang fasik. Tadi di bab tawadhu kita tidak boleh memfonis orang lain buruk atau fasik. Dan kita punya sejarah tentang itu. Sopo sing ora soleh tak labah sampai digelari kamamatul masjid, merpatine masjid, penggawaan itu aja jamaah itu. Tapi akhirnya suhul. Sopo sing ora wasi, qatilu abinna ila Rasulullah iku qatilu Hamzah. Tapi akhirnya wasi husnul sing rokok. Sampai Nabi didhawuhi pangeran laisa wa tamral amri sya'un aw yakufa. Ya sudah. Itu kalau ngaji khatam. Jadi kalau di bab ikhtiar tentu kita akan jangan fasik mari kasut. Mung soleh lamat-lamat wae kok kanjana wong fasik. Tapi di bab tawadhu orang fasik itu dipuji. Fasik kan al-ana, nanti kan kita ada. Lah kamu soleh juga al-ana, nanti tidak tahu. Mau kan dari satu semua nih. Soleh orang, soleh sementara. Aku sini ngomong. Ya tapi kan kurang syukur. Makanya di kitab-kitab ahli sunnah kan ada pertanyaan. Hal yajuzu lil muslim ayyakula ana muslimun insya Allah. Banyak ulama mengatakan boleh kan dia tidak tahu apakah nanti mata ala Islam berarti. Tapi banyak ulama mengatakan jangan nanti kesannya ratau syukur sampai pangeran. Sebenarnya boleh. Agama Allah muslim insya Allah. Ya sebenarnya bagus kan untuk supaya tawadhu. Tapi tidak bagus dari sisi adab dan syukur. Lah semua ilmu pasti seperti itu. Loh gitu. Misalnya ngaku melarang matamu apa? Soal aku dari kiai atau ngaku suka, ben ketika iku kolu. Lho kok biasa ngomong santri, cung duit cepet duit ra tanggung. Sing dikek iku ben kolu mergo duit ra tanggung. Lah tak kena kowe lan tak tanggung ta wae. Wes padahal tamilane ngono. Lho bapak kok ngekek wong wis bingung malah sik kuat kan. Dari bapak. Wih misalnya kiai tertawa tuh gue duit gue amel itu kira kalau leblok jadi tawadhu yang aneh wong tuh kalau lumayan misalnya pandang notamu apa mau kau tidak tapi berpuluh kantor setengah dulu lah ngomong itu tapi dia mantap berat itu tak tapi dolan di gudangku bukan betul nanti berat tak misalnya tak minta enggak tahu bisa setengah kita harus cukup menang. Tujuanku mesti tolak bojoku hormatamu jangan ketok waras. Betulan ukuran itu pintalan. Bapak ini zaman marah lah atau ukuran itu waras. Pak ini berat luar wadah kita. Kita tuh amanahnya tak ulang arah tahun. Ya. Aku mendem itu kompor. Jadi artinya gini, kadang keangkuhan itu nak ngomong ulama. Aku niatnya habis bensin 3 iko. Malah dulu itu penting, boleh kan? Mungkin kita tahu ya belum. Semuanya kafe. Bener Nabi Sulaiman. Alhamdulillah dari fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Orang kalau aku jadi muslim. Nabi orang, Nabi nak sedekah kuat tak. Nabi jenengan sedekah kuat. La taksamin bil arsy larang. Tenang pangeran juga. Ada juga pangeran. Jadi penting. Oh, PD itu penting. Gue orang ini PD ketima. Gue soal sunah rasul TikTok, ya gue jenggotan. Tapi gue awali sunah rasul yang penuh tantangan. Gue ngapa lo? Gue yang khatam, ya.
Kira dulu kenapa lagi yakin tak gratis tak biaya urunan aku. Kebul. Urun ya. Boleh tak pidatonan sumbang loh. Dan aku ngerawat kalau tak pidato ya suka. Kalau perawatan itu pedak mulut resep. Rizki kok musiman. Aduh baik. Nah Rizki balik anyaran musiman. Nah, nama itu bebas musim. Makamu itu tiukulah, kulahinin bisni robbia. Nah dia orang kulahinin, makamu itu. Ya jelas dari Pulau Suwon. Terus saya baca di kitab Tambiul Mukhtarin. Itu kitab yang kemarin dipakai Khataman Bangun juga gitu. Wal fasik dholatul mu'min. Orang fasik itu adalah dholatul mu'min. Orang mukmin yang hilang. Maka siapapun yang menemukan dia, maka Nabi akan matur nuwun sekali. Kemarin dari kelima atau apa yang ngaji dia, Bangun kan Habib Abu Bakar. Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Itu beliau kan termasuk muhibin sama saya tentu juga muhibin sama beliau mampir ke sini. Itu diantaranya kenapa mampir ke sini, saya itu cocok bisa mengaji dengan karena nakal itu ilmiah. Jadi nakal itu ilmiah. Hanya kalau para pangeran yang mau nakal itu lebih kau ini. Saya itu punya syarat-syarat wali yang nakalnya itu sangat senang pangeran. Orang nakal asli lagi nakal. Itu ada seorang wali kalau dulu itu ilzam dengan pangeran. Ilzam kalau pangeran itu didikte. Ya tapi wali. Nakal itu karo no biro, nakal kan asli. Nak dulu kan tak warai, tapi benar tuh. Haram, ini jasa haram benar. Jadi di depan makamnya Rasulullah itu, ngerti kan Rasulullah? Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Ya doanya, ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Jika engkau mengabulkan doaku, maka surah habibu yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, surah aku yang senang adalah musuhmu yaitu iblis. Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan kekasihmu. Wah repot. Itu sampai para nabinya dapat kuis komentar ini oleh Jumi itu. Kalau kamu jadi, ya terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu. Menyenangkan. Jika saya soleh maka surah habibu, kekasihmu senang. Jika saya fasik maka surah adu. Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan siapa? Harus itu. Semua pengiran kepenyenan orang kaji nabi. Kopul. Tapi itu tidak saya ijazahkan. Nah Habib itu punya cerita ke saya. Ternyata dia punya cerita ke saya. Beliau punya cerita ke saya. Saya punya cerita yang sejenis itu, tapi itu era modern kata beliau. Saya Mutawali Syarawi, Bang. Mutawali Syarawi yang pengarang tafsir, saya punya kitabnya 27 juz. Ya sudah sapi biro. Saya punya kitabnya tafsir Mutawali, Bang. Itu 27. Oh, tidak tahu biro itu. Biro, Nabi aja. Lama malam sama. Aku ikut dapatan wahidah bener. Wong keramat. Alhamdulillah ono wae sing fasilitasi. Jenenge wong keramat, lagi ngaji di wong keramat. Singkat cerita itu ada seorang ekstremis ya. Kalau dalam bahasa negara mungkin disebut teroris, kalau di dalam bahasa negara mungkin disebut di Niklah Mesir itu mau dibom. Ya orang Islam semua yang garis mau dibom sama ekstremis ini. Dalam kebetulan ketemu saya Mutawali konsultasi. Menurut Anda orang-orang ini perlu mati enggak? Orang mau maksiat terus? Kata saya Mutawali Syarawi, mau kamu bom? Ya, terus inmatu fi ma'asi aina masiru. Kalau mereka mati ketika maksiat aina masiru. Ya hilang karena mereka mati fi sinil maksiat. Karena mereka mati dalam keadaan maksiat. Terus jawab saya Mutawali Syarawi, fa idza matu wa kanu finnar akan ada ika murada iblis am murada Rasulullah. Ketika mereka mati dan masuk neraka, orang Islam itu yang digedaki Nabi atau yang digedaki iblis? Orang Islam mati mungkin rokok itu bisa dikersakkan Nabi dan dikersakkan iblis. Karena ini lumayan, gak jadi tahu itu. Yang saya itu baca jomong. Apa alimnya Mutawali? Ketika mereka mati dan masih di neraka, itu keinginan Nabi Muhammad apa enggak? Tidak kan betul. Nabi ingin semua umatnya itu mati dalam keadaan baik.
Ayah apa ilmu itu pentingnya ilmu. Hanya wajar dia bisa ditobat berikutnya. Itu mulai begini mulai. Jika ada isi cuma, raine maksudnya rai. Barang ngaji aku wah, jadi lunak akhirnya lucu kan. Komplit, wah, lunak. Jadi wajahnya gitu. Komplit, wah kok lunak. Paradoks ini. Artinya gini, yang kayak Mbak Mun itu banyak ulama-ulama dunia. Jadi kenapa kancanan orang macam-macam? Wong macam-macam sing maksiat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu tobatnya. Kita tunggu tobatnya anak bapak anak ibu dulu. Bagaimana Rasulullah dulu, nak bapak iman ya anak ibu dulu. Karena agama ini dimangka ayat 2 wal yaumal akhir bagi yang berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Jelas ya? Jadi mengenang tentang jadi supaya kamu tahu bahwa yang dilakukan dulu kita itu amdan an ilmin, namanya amdan an ilmin. Orang khusus itu tobat. Ngaji tuh ngaji, cuma ada khusus itu rosok. Untuk rapat sambil uang dirasani. Apa-apaan? Ketemu orang yang berawan, mungkin berat rasanya, wah aneh. Malah ini tak kok, kalau bangun diskusi, coba dulu sama sih, dia ketemu kalau tidak ngaji. Sampai yang kemarin terakhir itu yang saya ada hal amanat beliau, sampai sekarang belum ada. Mungkin tidak ada waktu jawab, tapi sementing kalau ngaji, kenangan-kenangan saya ngaji sama beliau. Dan saya cari iktidotnya, intisor. Jadi kitab yang ditulis beliau tak cari padanan di kitab-kitab yang sama. Bahkan beberapa orang minta kejiran nanti yang tak berdiri kitab itu. Ya saya agak, mungkin saya nggak punya apa. Yang jelas saya ngaji saja. Karena yang nulis itu banyak yang punya keahlian. Jangan masuk senang ngaji. Mau nak bisa nulis ya, aku senang keliru. Tapi jadi rusak kita. Jadi, utawa kamu ini belajar apa muslim al-fatihah. Jadi itu bilang-ulangnya. Baron kana apa? Terus salatun min aslil iman. 3 hal ini pokok iman. Yaitu al-taqwa amal qala la ilaha illallah. Kita harus menahan diri tidak membunuh atau mengeksekusi orang yang melafazkan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidam dan tidak mengkafirkan mereka meskipun melakukan dosa. Wala nukhrijuhum minal Islam bi amalin dan tidak pernah kita keluarkan mereka dari Islam meskipun melakukan amal tertentu. Bahwa dia itu madin, berjuang harus selalu jalan. Madin di sini bukan filman juga, harus diemdokkan, harus selalu jalan. Mundu ba'atani Allah ila iqat ila akhirul mati asyik. Terus ketika berjuang satu kali tangga yuktiluhu jauh jahilin tidak bisa dibatalkan oleh sesatnya orang yang sesat lagi itu yang lanjut. Misalnya kita ingin Indonesia lebih baik, meskipun pejabat kita wajib, meskipun kita kecewa dengan masyarakat yang sedang wajib, kita tidak boleh kecewa. Jihad tetap wajib la yuktiluhu jauh jahilin. Ya karena itu perintah Allah. Itu ibarat gini loh Mansur, kita sedang sakit. Apa tetap wajib makan? Kalau orang mati misalnya makan kan enggak seperti itu. Meskipun kita sakit tetap masak. Meskipun bangsa ini rusak, kita tetap berjuang memperbaiki lah itu jauh. Terus wala aslu adil, dan orang adil yang sing adil. Jangan mentang-mentang masih ada bangun, ada orang-orang soleh terus ke pangku tangan. Kadang-kadang kan orang gitu, si ada orang soleh tenang aja. Yuk berjuang wajib pada siapa saja, kamu harus ambil peran. Oh enak semua pasir Gus Batal ya iso koyo mulang tapi nganggo jembrok atau apa pokoknya. Itu kan ya lumayan. Mulang wong 5 tapi ning speaker kan tak masalah. Sebenarnya terus. Mesti ora nyindir biasa wae. Tak perlu masalah pengalaman. Ada makasih udah. Oh iya. Ada tak aku. Apa nih bro? Saya cinta nih ke Adil di Kocok, di daerah Adol, di daerah Adol. Tadi itu apa jualan? Sampai ras itu, kalau enggak suaranya kancang, baru diparahin masjid mengurung. Entah apa, ya ngurung kok nganggut hati-hati. Saya cara pulang itu, ya cara pulang itu. Tentunya itu seru, namun. Karena harus pikir tak tahu ada kemuan yang mana kita. Cara lanjut.
Mau FM andanan. Dan ini penting saya utarakan ya, biar kita tahu. Saya ulang lagi ya, saya alhamdulillah mungkin barokahnya Quran saya itu delalah pangeran bersama tadi. Enggak ada kitab semu barokah kecuali nanti dikira tadi tentang Rasulullah SAW termasuk tentang. Tentu kitab ini juga tak bawa ke kantor berkali-kali tak. Cuma saya yang di Mekah itu enggak karena saya kan modelnya orang enggak suka ganggu guru. Jadi ketika di Mekah karena sebenarnya beliau pernah masih tanya saya, tapi saya karena tidak iktifak dia Pak di Medina, di Mekah tidak saya ulang. Nah termasuk kitab Satibi yang terkenal Barwani itu dulu itu menjadi barokah karena pernah dituakkan 1000 kali kitab Satibi. Makanya nggak ada kiro asapah kecuali utang jasa sama Imam Satibi. Asy-Syatibi kitabah karena Nawawi fil fiqh, karena Nawawi fil fiqh. Orang nggak tahu mazhab Syafi'i kecuali lewat Nawawi. Seperti orang nggak tahu mazhab kiro asapah kecuali lewat apa? Syafi'i. Ini juga sahabat kitab Satibi itu luar biasa. Keramainya itu luar biasa. Jadi yang saya bawa ke Raudhah itu ya kitabnya Mbah Mun, terus beberapa kitab qiraah. Karena saya memang petani bapak, jadi saya terikat dengan qiraah macam-macam. Tapi yang aneh tadi, saya ditegur ketemu. Awalnya masih, karena saya sudah khatam, sudah pernah saya pelajari, ya takokan itu mutu. Orang takok, ini orang membudi bang, mas. Jadi takok ini Gus, dicetak temu di bawah. Wah, itu selama itu, setorong atau ngaji. Ya pertanyaanku, iya kan mohon maaf, dari sama jawab gue. Iya kan mufasiru kok Syafi'iyah. Terus tafsir lafaz umum terikat mazhab. Itu kok terikat lafaz umum. Jawab ngaco. Terikat mazhab itu lafaz umum. Ngaco lafaz umum. Belum tidak. Umum apa mazhab? Umum mazhab. Oh. Kok tukarannya terus sama aja. Jadi loh. Tetapi betul hati lah. Enggak dulu. Jadi loh kayak gini ya. Kayak mana sih? Tetapi kok apa? Remot kali bang, tenang ya, mau disuruh ayo mulai, mau dibuat dengki ya, dan mau dibuat tamat waru ngaji mahat alif ya, dulu masjidnya ngundang tuh orang ini orang mantul, kita jenel tahu ngundang tuh heo, kita tahu itu orang betul, dari orang mantul, itu pun tak tahu dah. Jadi kalau suwon ya, jadi semua yang dimajarkan dari guru kita ya. Makanya saya itu senang sekali kemarin Habib Bakar mampir sini, Habib Muhammad juga mampir, cocokkan. Karena ilmu itu butuh tawatu ahli ilmu, kesepakatan antar ahli. Saya itu kenal orang alim itu se-Indonesia. Habib Solo kayak apa sakralnya, hall terbesar di Indonesia itu hall. Saya sama cucu beliau itu ada. Sering ketemu untuk menjaga Islam di kota kayak apa. Beliau memberi hadiah saya kitab, saya juga memberi hadiah. Saya ke dalam beliau ke dalam saya. Karena saya tidak pecundang, harus rembukan. Ternyata cara rembukan yang kita ketemu. Ada cerita saya Mutawali Sa'rawi, ada cerita saya, sehingga kita tambah kuat memilih Islam yang seperti ini. Nah, bahasa Arabnya Rahman Taril Alamin, bahasa Indonesia Arab. Kapan kabarnya kamu? Cuma aku nabi kalau baca Nusantara khawatir takut ulama Timur Tengah. Firqatul mati Rasulullah salah sama tebu. Hal dari sajiasa amplar. Maksudnya itu tambahan apa melok tinggiku. Kalau kan jadi Pak Itomlah apa kamu ya itu melok ahli sunnah. Mungkin ada ngomong nongkok, ngomong tirabam, nyongkoknya tambahan jumlah. Jadi kalau suwun, jadi saya tadi saya ingat doa Nabi ya di depan Raudhah, tidak saya ijazahkan, sudah tahu tak, tidak saya ijazahkan. Tapi sampai harus ngerti doa itu. Makanya banyak wali itu karena nakal tadi, nakalnya orang senang pangeran. Ya Allah, jika saya ini ingin jadi orang soleh,
Gimana menurut? Ya Allah, saya ingin jadi orang soleh. Kalau kau turuti maka surah habib, maka kekasihmu ini senang. Kalau tidak kau turuti surah aduh, yang senang musuh kamu, yaitu istri. Saya ini tinggal jenengan, mau nyenangkan siapa? Baru saya. Dari pengiran, kopul. Saya nak kueting dua mau, dia untuk gawe-gawe. Masih pengiran besok gaya, kamu kepenjuk suka, saya kasihmu ada demam lu kepengen seneng juga. Ada gaya di bakar apa? Soleh. Ngomong dorai-rai pas-pasan, kepinginnya juga baju soleh, itu paling mendesak. Kalau takut. Itu jadi gua kepengen sangat semua guru-guru kita pilihannya apa itu kita membela an-ilmin apa? Karena kita tahu. Dia tahu ilmunya, bukan karena kita taklid kita. Saya tahu betul mazhab guru saya, mazhabnya bangun, mazhabnya apa. Karena saya baca banyak dan saya kancanan macam-macam. Ternyata Nabi Isa yang bilang seperti tadi, Nabi itu tobibun yudawil margo. Tapi jenengan yang soleh ya boleh karena tadi soleh sama pas-pasan. Potensinya tidak mempengaruhi tapi di. Itu kita tarik ngocok saja. Rai-rai potongan opo kan. Tapi yang penting jangan anti ilmu apa? Berkata sama soleh sing kuper terus ono wong alim kancaran fase, wong alim kancaran fase wong alim opo. Ilmu sing kurang dul, geblekem iki sing kurang. Wong kok iskal be wong alim. Lho kok ora rasane gue cuma kan teman-teman. Kula nyaran boy sering ning pasar be anak kula ono kudu wong alim ning pasar. Aneh. Aneh kuwe goblok wong alim. Jadi orangnya tersiksa tuan aku. Tuan Rasul di Sepuro ini wacana ayat wa ma'arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yaquluna bil asr. Rasul sing akramul khalqi itu biasa ning pasar iki pas-pasan ning pasar mo. Muru ada macam iki pas-pasan ning pasar itu pas tenan. Saya kula ora pengaruh kowe. Lho kula lu mencari lho ketoprak wong tetep nyucup kula, gak masalah. Tapi kita mulai kok jadua. Murah-murah kamu itu terlalu pola apa? Ketua-tua nih jatuh. Saya senang ilmu, ya nopo. Masuk ulama ini mencari yang di atas. Guru kita lalu bangun di senang bulan bapak senang bulan dan ada sih. Sebagian riwayat inna min khiyari umati kauman yadhakuna jaran min ta'ati rahmatillah. Nah tentang tekstilnya malah lebih seru. Inna min khiyari umati masih ada jumlah mutaridah fi manab ba'ani al-malalul a'la. Itu kauman yadhakuna jaran min ta'ati rahmatillah. Termasuk di antara makhluk pilihan sesuai cerita yang ada di langit, yang beredar di langit. Seturane metos sing beredar. Iku wong sing yadhakuna jaran min sa'ati rahmatillah. Anak bulu banget saking jumlah rahmatillah. Entar iki mulang terus nangis sing ngaji perasaan. Kurang kaweran tapi. Tapi lagi iki bulan aman loh. Saya dari ngaji sisi nangis ora ditafsir di pangeran paling kurang loh. Kaweran. Jadi kalau suwon yang tetap nombor, suwon sangat. Itu mana nih? Tak ada mana itu jadi. Saya nak mana? Mau mana itu? Kalau mana di sana mas. Jadi, kalau waktu ini, boleh kalau suwon di waktu tapi dia rasa kepengen mandi dia, petani malah di nomor. Selera ni loh mas. Dia malah bentuk dia loh selera. Saya tetap saya Khadijah, saya Muhammad, saya Abdul. Sama apa itu? Minta apa itu? Kalau kita asam, macam itu mau lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Takdina ke betul kita dunia. Itu ukurannya Fauzina itu betul kita dunia. Jadi ukuran kita di dunia ini itu faktanya itu beda tanahnya tawasul di posisi besar, tawasul tanpa tidak besar. Jadi ini baik dan tawasul mawar.
Tidak harus secara fisik kowe makome jejer. Oh tidak, tanya mukhalif. Bapak di mata jaro lan lawan tawasul bisa nopo. Soal tawasul begini, kamu nanti cerita tentang ono wong pandi tawasul ora tau ngaji. Intinya pengeran itu ora tau sholat, ora tau potong pengeran orang menungso. Sehingga ngukur sholat itu ya hadis mutlak hadis. Saya kan bisa misalnya aku sholat bukan tiru pengeran kan tidak bisa. Allah itu tidak tertirukan. Allah itu tidak yang bisa ditiru itu bodoh-bodoh wong. Sholat malah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nak kepen sholat yo niru wong sing sholat. Karena gue ra iso niru pengeran. Karena pengeran itu zat yang pengeran kan gak perlu ditiru. Maksudnya gak mungkin kita niru. Mulane niru kesolehan yo niru padha hadis. Kita niru Rasulullah kayak Pak Yusolli, kayak Pak Yasu. Rasulullah terlalu jauh dari kita karena kita hanya orang yang akhir zaman. Ya sudah lalu lama arrofnal dia kalau gak ada ulama kita tidak tahu perilaku para sehingga kita nyebut wong soleh atau krono kenesi atau kenetasi lah boten, tapi nyebut wong soleh itu mau tidak mau karena kesalahan itu hanya niru orang soleh. Paham kalau maksud? Makanya Allah ngendikan ini dewe kamu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ada percontohan, ada masternya. Kayak aku seneng go profil, terus bapak dhisik go profil. Lah anak kiai apal Quran seneng dimulyakno, jangan-jangan kowe kepen apa apal Quran kepen dimulyakno. Nah aku seneng dimulyakno, jangan-jangan aku kepengen walese alimku dimulyakno. Akhirnya wong alim-alim dulu profil, ben urip iku awam, ngetokno nek ilmune diepasno ning pangeran, uripe tetep awam. Ora kok pakpok. Wong dene ora mergoni ana. Lah wong alim sing direjani itu rapate kuat dul. Biasa wae. Lah iki ono sanate. Napa? Bawa-bawa nek itu mlaku-mlaku ora sunah dia ketemu-ketemu. Dia membangun Florian motor dengan sengaja betul-betul belah-belah. Dia ora ketunan semua, betul-betul sampai tombol-tombol. Nah, Nabi malah nek itu mlaku-mlaku ketemu cah cilik-cilik nganti anak itu Umar itu akhirnya gede, adiknya anak itu zaman Nabi sekitar umur 8 sampai 17 atau 16. Nah itu yang Nabi dolan namanya anak itu pas Umar dolan manuk. Itu tiap Nabi ketemu Umar, ya Umar maaf lalu kabari manuk piye cung. Ya jadi betapa ringannya Nabi. Ya Umar maaf alam Umar. Cung kabari manuk. Mulane Umar wae bareng Nabi wafat nak api sampai aku iki ora tak kabare manuk. Dan kalau Nabi ketemu sama Nabi, "Wa ampe cung." Udah lama di anak. Jadi segampang itu. Jadi Nabi makanya bangun berkali-kali fatwa, nak kepen kudu Fatimah wal ya di lantas mayuhibu antusa ilaih. Kue ngumuli wong koyok kue seneng nak diperlakukan seperti itu. Dan dia sebenarnya tak kok iman, ya bakat mana? Segampang itu kan. Orang-orang suwili bakat, butuh ini bener. Kalau orang kasih patang hutan pas numpain aku, butuh ini nabi malah sholat malah numpain, baik. Patang hutan ini kayak dili, orang kena kisah. Jadinya putu itu pengen bayitan, bayi tiba. Ya santai wae. Oh, kalau pamanyaran, gegere ya, wah ya. Terasa diterangno gegere dia. Dan salah lagi ya. Nak kepenar wong saleh itu yo anut wong. Mergo kowe yang betul dilambang, mergo barang hadis itu saluke ya barang hadis. Ora iso barang hadis kok niru Allah sing qadim. Mulane ihdinas siratal mustaqim ora kok siratal tapi siratal ladzina. Niru wonge, mergo sing padha. Misalnya juga, aku niru ngalim ya niru aku nih, mulang jalalen. Terus ropak, nasab yo, nasab, waeder yo, orangnya pasti saling misalnya. Kan gak mungkin gitu, aku niru Allah caranya mulang jalanan, kira mungkin toh. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Lah ladzina ini dari figur. Lah ladzina ini termasuk Sayyidah Khadijah siapa saja. Karena maknanya ladzina itu siapa saja, cek lanang, cek wedok, mereka bola Allah. Misalnya orang Arab di Mansur, ini abun bapak, umun
Mbok, tapi nak bapak ibu harus nih abawani. Rumah soal, ini kan bapak ibu kok bahasa Arab abawani. Goblok kecangkeman menang. Pancen aturan bahasa Arab menang mbek wedok iku menang. Manganan. Ya ora itu bahasa Arab bapak abun. Mbok. Umur nasabnya abawani. Paham ya? Nah iya lagi nanti jamak muda tapi ya siapa saja. Karena kalau partai lanang dan wedok jamak melok. Oh ya walau Al-Fatihah.